Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Yang keempat, sadis ya. Lah iya, kita juga gitu. Anda tidak mau berubah, pilihannya cuma satu, nunggu aja dipanggil Tuhan, kan gak boleh cerai. Yang terakhir, attitude yang buruk. Yang terakhir yang saya mau ngomong adalah aji mumpung. Nama depannya Aji, nama family name-nya Mumpung. Opportunist. Orang yang opportunist itu mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri, fokusnya hanya keuntungan diri sendiri, yang penting saya kenyang, yang penting saya selamat, bodoh amat sama orang. Dibagi kue 15 potong, dihitung staf yang ada berapa orang. Oh, ada 14, berarti ada lebih satu, wah cepet-cepet dia ambil 2. Selebihnya lu orang satu-satu. Orang tipe aji mumpung biasanya fokus hanya diri sendiri. Rakus, serakah itu sifatnya, gak mikirin orang lain. Ngambil banyak-banyak, diajak makan bersama. Apalagi yang makan meja, yang sayur di tengah. Gua doyan nih, cumi goreng tepung. Wah, langsung disor di piringnya. Kayak orang rakus aja. Dengar Bapak Ibu, kalau anakmu bersikap seperti itu, ini gejala gak baik. Ajarin, saya juga ajarin anak saya. Waktu sayur banyak, kita tahu anak kita paling suka cumi goreng tepung. Dan dia cenderung angkat tuh piring, taruh di piring dia semua. Bener kan? Paling enggak dia sisain sedikit. Kasih tahu gini, bagi-bagi sama orang lain. Jangan takut habis. Kalau habis, mama pesan lagi. Didik anakmu kayak gini. Kalau enggak, anak kita akan tumbuh jadi orang yang selalu fokusnya hanya diri sendiri. Aji mumpung. Kemudian, memanfaatkan kalau dipinjemin mobil sama orang. Ini yang punya dealer mobil, gak tahu suka dipinjemin mobil gak sama orang. Udah minjem mobil orang, balikin gak dicuci, bensin gak diisi, ditabrakin lagi. Dengar, tipe aji mumpung kayak gini, orang bakal kapok pinjemin kita, betul? Saya pernah waktu di Bandung dipinjamkan mobil Juni 2006, kami dipinjamkan mobil Avanza tahun 2004. Saya sama Jojo komitmen, kita akan rawat baik-baik mobil pinjaman orang. Karena kita udah berterima kasih sekali, kita gak punya mobil dipinjemin. Saudara tahu, saya sama Jojo tiap kali servis itu mobil, selalu di dealer Toyota. Harganya kan lebih mahal. Dibanding bengkel biasa, pasti jauh lebih mahal di bengkel Toyota. Tapi saya sama Jojo komit, kita mau track record servis mobil itu bagus. Supaya orang yang minjemin mobil seneng. Kita rawat baik-baik, kita asuransiin, kita rawat baik-baik. Tuhan tuh luar biasa. Firman Tuhan ini jadi ya dan amin dalam hidup kami. Lukas 16 ayat 12, baca sama-sama. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Belajarlah setia dengan barang orang. Saudara tahu apa yang kami alami? Mujizat terjadi. Kami awalnya dipinjamkan, tapi akhirnya Avanza itu diberikan kepada kami. Karena Tuhan mempercayai kita dengan apa yang Dia beri. Amin. Tuhan tuh luar biasa. Yang berikutnya, orang yang opportunist itu mentalnya kere, mental gratisan. Kalau makan sama teman nggak mau bayar, memanfaatkan hubungan. Kita makan rame-rame, dan biasanya sesama teman tahu siapa yang paling kaya. Udah kayak gitu tuh biasanya. Yang kurang kaya nggak mau bayar. Kan dia paling kaya, udah biar dia yang bayar. Dengerin, ini mental aji mumpung, attitude yang buruk sekali. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita harus memberkati. Firman Tuhan bilang gini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya biarpun makan sama orang kaya atau yang lebih kaya dari saya selalu berusaha bayarin. Saya sempat beberapa hari yang lalu breakfast sama CEO Sogo. Karena teman orang tua saya. Begitu breakfast, dia mau bayar. Dia bilang, Hen biar saya bayar. Oh enggak Ci, jangan, saya panggilnya Ci. Jangan Ci, enggak, saya yang bayar. Sok kaya ya. Tapi dengerin, kita gak boleh dipandang rendah hanya karena kita hamba Tuhan. Siapa bilang hamba Tuhan kere? Amin Pak Semi? Gua bayar. Saya makan sama temen,
yang punya pabrik kelapa sawit, saya bayarin. Jangan pernah aji mumpung sama orang hanya karena alasan, oh dia lebih kaya dari gua. Amen. Nah yang paling parah tuh gini, sekali-kali dibayarin gak masalah sih. Tapi kalau selalu harus dibayarin, itu jadi masalah. Amin. Saya pengalaman hidup saya. Dari saya remaja, saya sama Jojo, kami kan pacaran dari umur, ya nggak boleh, pokoknya dari muda banget ya. Ntar jadi teladan yang buruk lagi. Kami pacaran tuh lama banget. Nah dari kami sangat muda, kami tuh hobi bayarin orang makan. Di Australia tiap kali makan, kami selalu traktir teman-teman. Bukannya kami punya lebih, tapi kami pikir cuma seminggu sekali habis gereja, masa nggak mau dibayarin. Saya bayarin teman-teman. Oh kaya banget Bu Heni. Enggak, saya percaya bahwa kalau kita menabur kita, Tuhan pasti pelihara kita juga gitu. Saya bayarin teman-teman. Sayangnya beberapa orang Kristen di antara kami itu ngelihat saya sama Jojo suka neraktir, mereka aji mumpung. Tiap kali makan sama saya, gak pernah mau bayar. Jangankan makan, nonton bioskop aja, gak pernah mau ganti tuh duit tiket. Gue bilangin ya, sekali-kali sih gak masalah. Tapi kalau selalu begitu, jadi masalah. Jangan ketemu gue lagi. Ya iyalah. Keterlaluan kita dimanfaatkan. Kita kan hamba Tuhan. Beberapa orang tuh gak ngerti kalau harusnya ketika punya kesempatan memberkati hamba Tuhan itu ada berkat tersendiri. Sayangnya beberapa orang suka manfaatin hamba Tuhan. Gue bilangin aja sampai enek saya ngelihatnya. Hen makan yuk. Ayo. Tapi saya udah tahu pasti gak mau bayar semua. Gak ada yang mau bayar. Lama-lama saya jauhi. Karena buat apa kita dimanfaatkan? Kita dalam berteman harus mengerti bahwa kita harus jadi berkat. Jangan selalu maunya diberkati, amin. Hukum mutualisme itu berlaku. Kalau Anda tidak jadi berkat buat orang lain, Anda hanya menerima berkat, dengerin. Anda cuma jadi benalu buat dia. Hubunganmu tidak akan jadi berkat buat orang itu. Yang terakhir saya tutup. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Saya pernah bahas ini di khotbah yang lain, tapi penting sekali kita ulang. Karena banyak orang suka lupa ingatan. Ya. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Baca sama-sama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Secara cepat 7 hal saya mau bagikan. Yang pertama, kalau Anda diundang orang makan, tolong tahu diri. Diundang tuh biasanya datang sendiri atau sama pasangan. Jangan diundang 1, datang 10. Belum lagi anak Anda 3, susternya 3 juga. Yang benar aja. Yang berikutnya, yang ngundang harus pesan duluan. Karena pada prinsipnya yang pesan duluan itu yang bayar. Kalau Anda diundang orang makan, Anda ngomong gini, saya ikut aja. Karena sopan santunnya mereka akan tawarin mau makan apa. Tapi saran saya, attitude yang benar adalah Anda berkata begini, saya ikut aja. Tapi kalau ditanya ada alergi apa, yang ngomong aja, kalau enggak Anda mati nanti. Ya jadi ngomong, tapi dengar, yang pesen yang bayar, tahu dirilah, amin. Berikutnya, jangan pesen menu yang lebih mahal dari yang ngundang. Kalau yang ngundang pesen soto ayam, Anda nggak boleh pesen sop buntut. Semua orang juga tahu sop buntut lebih mahal. Kalau yang ngundang pesennya pasta, Anda nggak boleh pesen steak. Jelas itu nggak etika. Nah kalau yang ngundang pesennya mie goreng, that's it. Nasibmu cuma segitu. Nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, nasi goreng, gado-gado. Udah itu aja yang Anda boleh pilih. Karena Anda paling banter, standar etikanya adalah gini. Anda pesan sama harganya dengan yang ngundang, itu udah paling top. Yang ngundang pun attitude-mu harusnya begini. Pesanlah yang paling mahal supaya orang yang diundang pilihannya lebih banyak. Amin. Haleluya. Saya nggak ngomong gini karena mau diajak makan loh ya. Yang keempat, jangan aji mumpung. Mentang-mentang makan di restoran teman, di restoran ipar, di restoran mertua, saudara. Panggil, tolong panggil manajernya, panggil bosnya, panggil. Mau ngapain? Minta diskon. Ya ampun, jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan hubungan.
Anda cuma boleh makan gratis kalau itu saat pembukaan, itu pun kalau Anda diundang. Tapi kalau makan di restoran teman, tolong bayar dong. Makan aja minta diskon, gimana sih? Malu-maluin Tuhan. Yang kelima, etika pesan minuman. Kalau yang ngundang gak pesenin Anda minuman yang ajaib-ajaib, ya tahu dirilah. Pesen yang paling murah yaitu teh panas tawar. Di restoran Padang rata-rata gratis. Tapi katakanlah Anda nggak bisa minum teh, Anda haus dan pengen air putih. Lihat juga botolnya apa. Kalau botolnya disentil bunyi kling-kling, itu mahal bos. Perrier, Equil itu lebih mahal. Mendingan lu minum Coca-Cola aja. Coba kita jujur, giliran makan bayar pakai duit sendiri. Anda bawa air botol dari rumah kan? Kayak saya. Kenapa giliran diundang orang aji mumpung banget? Pesannya 2. Air putih dan jus. Heran. Yang keenam, kalau diundang orang makan, hargailah orang. Orang tuh ngasih Anda waktu buat makan bareng, itu bukan dia kurang kerjaan. Dia kasih 2 loh, waktu dan uang. Jangan malah dagang, bangun hubungan. Jangan begitu di meja makan, Pak mau beli asuransi sama saya? Mau beli mobil sama saya? Bapak kalau mau jual rumah kontak saya, ini kartu nama saya. Hei, di meja makan itu waktunya bangun hubungan. Pedulilah sama orang yang ngundang, jangan ngomongin diri sendiri terus. Amen. Terakhir, kalau ditraktir orang makan, no take away please. Udah ditraktir nggak tahu diri. Pak, bu, maaf bu, anak saya di rumah 3 belum makan juga. Tolong tahu diri. Attitude ini adalah masalah sehari-hari. Saya tutup. Orang-orang yang selama ini dimanfaatkan orang lain karena kebaikanmu. Ini pesan saya. Galatia 6 ayat 9 bilang, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai. Kenapa ayat ini ada? Karena banyak kali orang baik itu capek nolong orang. Karena kebaikannya dimanfaatkan. Ini pesan saya, jangan jadi lemah. Percayalah engkau akan menuai. Teruslah berbuat baik kepada semua orang yang mau katakan amin.